Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ulil Asna dengan NIM 2521 01010063 dari kelas PAI 4 akan menerangkan makalah saya yang berjudul Kesatuan Sistematika Nilai-Nilai Pancasila. Masuk pada latar belakang, Pancasila merupakan dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Secara etimologis, kata panca berarti 5 dan sila berarti prinsip. Setiap sila memiliki peranan masing-masing, tapi pada hakikatnya seluruh sila Pancasila merupakan satu kesatuan yang terorganisir dan tidak dapat dipisahkan. Dalam pelaksanaannya, nilai-nilai Pancasila harus diterapkan secara konsisten dalam pemerintahan maupun kehidupan masyarakat. Karena itu, memahami kesatuan nilai Pancasila sangat penting agar tidak terjadi penyimpangan. Dari latar belakang tersebut, terdapat beberapa rumusan masalah. Ada 3 masalah dalam makalah ini. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan kesatuan sistematika nilai-nilai Pancasila. Yang kedua, bagaimana hubungan antar sila. Lalu yang ketiga, bagaimana penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Masuk pada bab pembahasan, yaitu pertama, pengertian kesatuan sistematika nilai-nilai Pancasila. Kesatuan sistematika nilai-nilai Pancasila berarti bahwa seluruh sila Pancasila tidak dapat berdiri sendiri. Setiap sila memang memiliki posisi dan kandungan nilai masing-masing. Namun secara hakiki semuanya membentuk satu bangunan utuh yang saling menguatkan. Dalam konteks kenegaraan, kesatuan Pancasila menunjukkan bahwa setiap kebijakan, aturan hukum hingga tindakan masyarakat harus berlandaskan keseluruhan sila, bukan hanya satu sila tertentu. Misalnya menerapkan sila kemanusiaan harus tetap memperhatikan nilai ketuhanan. Begitu pula ketika membangun persatuan harus tetap mempertimbangkan nilai keadilan sosial. Pancasila juga menjadi kerangka etis yang sangat kuat. Nilai-nilainya bukan hanya teori, tetapi merupakan prinsip moral dan spiritual yang harus dihidupi dalam kehidupan sehari-hari. Karena itu, Pancasila bukan sekedar rumusan rumit, tetapi menjadi pedoman untuk hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Selain itu, Pancasila membuat nilai objektif, yaitu nilai yang bersifat universal, abadi, dan berlaku kapanpun. Contohnya adalah nilai kemanusiaan, keadilan, dan persatuan yang selalu relevan dalam kondisi apapun. Di sisi lain, Pancasila juga memiliki nilai subjektif, yaitu nilai yang lahir dari pengalaman sejarah dan budaya masyarakat Indonesia sendiri. Nilai ini mencerminkan identitas bangsa sendiri sehingga membuat Pancasila berbeda dengan ideologi negara lain. Karena itu, Pancasila menjadi dasar negara yang tidak dapat diubah. Mengubah Pancasila sama artinya merubah dasar berdirinya Indonesia, sebab Pancasila terikat pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadi sumber hukum tertinggi di negara ini. Dari uraian tersebut dapat dipahami bahwa kesatuan sistematika nilai Pancasila tidak hanya menggambarkan urutan sila dari pertama hingga kelima, tetapi menegaskan bahwa seluruh sila merupakan satu kesatuan yang harus dipahami, dihayati, dan dilaksanakan secara terpadu. Keterkaitan antar sila sebagai suatu kesatuan yang utuh. Penting untuk disadari bahwa walaupun setiap sila memiliki perbedaan isi, tetapi semuanya saling berkaitan. Tidak ada satupun sila yang dapat berdiri sendiri tanpa dukungan sila lainnya. Sila yang pertama yaitu berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama memberikan landasan moral dan spiritual bagi seluruh sila lainnya. Nilai ketuhanan mengajarkan bahwa manusia harus menjunjung nilai luhur, menghormati keyakinan agama, dan perilaku sesuai ajaran moral yang baik. Tanpa landasan ketuhanan, sila-sila berikutnya akan kehilangan arah moral. Sila kedua berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ini mengajarkan bahwa setiap manusia memiliki derajat yang sama. Nilai kemanusiaan tidak dapat dipisahkan dari sila pertama, karena kesadaran bahwa manusia adalah ciptaan Tuhan melahirkan sikap adil dan beradab. Kesadaran moral dari sila pertama memperkuatkan pelaksanaan sila kedua. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Persatuan tidak akan terwujud tanpa kemanusiaan yang adil serta ketuhanan yang menjadi pedoman moral. Sila ketiga memperkuat identitas bangsa bahwa keberagaman budaya,
etnis, dan agama harus disatukan dalam bingkai kebangsaan. Persatuan ini bukan persatuan yang memaksa, tetapi persatuan yang lahir dari rasa saling menghargai. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila keempat merupakan cara bangsa Indonesia dalam mengambil keputusan. Sila demokrasi Indonesia bukan demokrasi bebas tanpa batas, tetapi demokrasi yang berlandaskan moral, keutuhanan, kemanusiaan, dan persatuan. Musyawarah yang dilakukan harus menjunjung nilai moral, menghormati sesama, serta mengutamakan kepentingan bangsa. Sila yang terakhir yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial adalah tujuan akhir dari seluruh sila. Keadilan tidak mungkin tercapai tanpa tata nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, dan demokrasi. Karena itu, sila kelima menjadi puncak yang mencerminkan keberhasilan penerapan keseluruhan sila sebelumnya. Dengan memahami keterkaitan antar sila, kita akan menyadari bahwa penerapan Pancasila bukan hanya memilih satu sila yang diutamakan, tetapi menggabungkan seluruhnya secara seimbang. Dalam kehidupan bermasyarakat, kombinasi nilai-nilai inilah yang menciptakan harmoni dan ketertiban. Yang ketiga, penerapan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Semua prinsip yang ada dalam Pancasila dari prinsip pertama sampai kelima harus diterapkan dalam semua kegiatan yang berkaitan dengan konservasi lingkungan. Prinsip kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa mengandung unsur-unsur agama yang meliputi keyakinan kepada Tuhan sebagai pencipta alam semesta dengan sifat-sifat suci dan sempurna, seperti Maha Kuasa, Maha Pengasih, Maha Adil, dan lainnya. Misalnya, kita diharapkan untuk mencintai dan merawat tanaman serta menjaga kebersihan lingkungan. Dalam ajaran Islam, ditegaskan bahwa Allah tidak menyukai seseorang yang merusak lingkungan, melainkan menyayangi mereka yang bertakwa dan berbuat kebaikan. Lingkungan hidup Indonesia yang dianugerahkan oleh Tuhan kepada rakyat dan bangsa Indonesia merupakan bagian dari anugerah dan rahmat-Nya yang harus dilindungi dan dikembangkan kemampuannya, agar bisa tetap berfungsi sebagai sumber kehidupan dan pendukung bagi masyarakat dan makhluk hidup lainnya, demi keberlanjutan dan peningkatan kualitas hidup sendiri. Prinsip sila kemanusiaan yang adil dan beradab mencakup nilai-nilai manusiawi yang penting seharusnya diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Poin-poin penting dalam hal ini yaitu pengakuan terhadap martabat dan hak setiap individu beserta tanggung jawab dasarnya. Implementasi serta praktik sila ini dalam rutinitas harian dapat direalisasikan melalui penghormatan terhadap hak individu dan menikmati kondisi lingkungan yang bersih dan kondusif. Hak individu untuk memperoleh data tentang lingkungan yang berkaitan dengan pesan mereka dalam penanganan lingkungan, serta hak individu untuk berpartisipasi dalam pengaturan lingkungan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan aspek-aspek lainnya. Ada banyak hal yang dapat dilakukan oleh masyarakat dalam mengimplementasikan sila ini. Contohnya adalah mengendalikan tingkat polusi udara agar atmosfer yang dihirup tetap nyaman, melestarikan vegetasi yang ada di sekitar, serta melaksanakan kegiatan penghijauan dan lain sebagainya. Prinsip-prinsip dari sila kemanusiaan yang adil dan beradab tersebut ternyata juga dituangkan dalam Undang-Undang Dasar Nomor 23 Tahun 1997, khususnya dalam Pasal 5 Ayat 1 hingga Ayat 3, Pasal 6 Ayat 1 sampai Ayat 2, serta Pasal 7 Ayat 1 dan Ayat 2. Pasal 5 ayat 1 menyatakan bahwa setiap orang memiliki hak yang sama atas lingkungan. Ayat 2 menyatakan bahwa setiap individu berhak memperoleh informasi tentang lingkungan yang berkaitan dengan perannya dan pengelolaan lingkungan. Sedangkan ayat 3 menjelaskan bahwa setiap orang berhak berpartisipasi dalam pengelolaan lingkungan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pasal 6 ayat 1 menyatakan bahwa setiap individu memiliki kewajiban untuk menjaga fungsi ekosistem dan mencegah serta mengatasi pencemaran dan kerusakan lingkungan.
Sementara itu, ayat 2 menekankan bahwa setiap pihak yang melakukan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya diwajibkan untuk menyerahkan data yang akurat dan benar terkait pengelolaan lingkungan. Di sisi lain, pasal 7 ayat 1 menekankan bahwa warga negara memiliki hak untuk berpartisipasi secara setara dan luas dalam pengelolaan lingkungan. Ayat 2 menekankan bahwa ketentuan dalam ayat 1 diwujudkan melalui peningkatan otonomi, semangat kebersamaan, pembentukan kesadaran untuk melakukan pemantauan bersama, memberikan saran dan pandangan, serta menyerahkan data atau laporan. Dalam Sila Persatuan Indonesia, terkandung nilai-nilai tentang kesatuan bangsa. Ini berarti bahwa dalam hal-hal yang berkaitan dengan kesatuan suatu bangsa, perlu diperhatikan beberapa aspek. Kesatuan Indonesia mencerminkan persatuan dari berbagai kelompok masyarakat yang tinggal di wilayah Indonesia dan memiliki kewajiban untuk membela serta mengangkat tinggi nilai-nilai patriotisme, penghargaan terhadap Bhinneka Tunggal Ika, serta kebersamaan serta keberagaman suku dan budaya bangsa yang berbeda tetapi memiliki satu jiwa. Sangat penting dalam membangun kesatuan nasional. Rasa cinta dan kebanggaan terhadap bangsa dan negara Indonesia merupakan bagian penting dari penerapan sila ini. Dalam kehidupan sehari-hari, ini termasuk dalam melakukan penilaian terhadap kehidupan. Termasuk juga dalam melakukan penilaian terhadap nilai-nilai tradisional yang perlu selalu dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan serta pengendalian pembangunan lingkungan di daerah, dan juga mengembangkannya melalui pendidikan, pelatihan, serta upaya penyuluhan dan pembelajaran mengenai nilai-nilai tradisional dan nilai-nilai agama yang mendorong perilaku untuk menjaga sumber daya dan lingkungan hidup. Di beberapa daerah terdapat banyak tradisi yang diwariskan secara turun-temurun, di mana nilai-nilai dari nenek moyang dijaga agar masyarakat tidak melakukan tindakan yang dilarang oleh norma-norma adat setempat. Sebagai contoh, terdapat larangan untuk menebang jenis pohon tertentu tanpa mendapat izin dari pemimpin adat. Ada juga yang melarang memakan beberapa hewan yang sangat dihormati dalam budaya tersebut dan lainnya. Secara tak langsung, ajaran dari nenek moyang ini berperan dalam menjaga keberlanjutan alam dan lingkungan di wilayah tersebut. Dalam sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, terkandung nilai-nilai kerakyatan. Terdapat beberapa aspek yang perlu diperhatikan, yaitu mewujudkan, menumbuhkan, membangun, serta meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab para pengambil keputusan dalam pengelolaan lingkungan. Mempresentasikan, mengembangkan, membentuk, dan memperkuat pemahaman tentang hak dan tanggung jawab masyarakat dalam pengelolaan lingkungan. Prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam konteks ini, beberapa unsur penting memerlukan perhatian khusus, terutama bagaimana prinsip ini diterapkan melalui peraturan perundang-undangan yang mengatur isu-isu lingkungan. Seperti Keputusan MPR RI Nomor 4 Tahun 1999 tentang Garis Besar Kebijakan Negara, mencakup bagian yang membahas pengelolaan lingkungan dan pemanfaatan sumber daya alam. Keputusan tersebut menjelaskan mengelola sumber daya alam dan menjaga kemampuannya untuk memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dari generasi ke generasi, mendorong pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan melalui upaya konservasi, rehabilitasi, dan pemanfaatan yang efisien. Secara bertahap mengalihkan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam pengelolaan selektif sumber daya alam dan pemeliharaan lingkungan sekitar ekosistem terjaga sesuai dengan ketentuan hukum, memaksimalkan pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan rakyat sambil menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan dan keseimbangan pembangunan berkelanjutan, kepentingan ekonomi dan budaya masyarakat lokal, serta perencanaan ruang sesuai dengan ketentuan hukum. Banyak seseorang cenderung mengabaikan makna yang terkandung dalam Pancasila. Penyimpangan yang muncul sebenarnya disebabkan oleh minimnya penerapan prinsip-prinsip Pancasila dalam proses pembentukan karakter,
Oleh karena itu, menguasai substansi nilai-nilai Pancasila seperti aspek ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kemasyarakatan, dan keadilan merupakan langkah krusial yang perlu diintegrasi melalui pendidikan karakter. Hal ini bertujuan agar warga Indonesia berkembang menjadi pribadi yang taat beragama, memiliki empati kemanusiaan, bertindak adil, serta memberikan kontribusi positif bagi diri sendiri, orang lain, bangsa, dan negara. Pendidikan budaya dan karakter bangsa dirancang untuk membekali siswa agar menjadi warga negara yang lebih bermutu, yakni mereka yang memiliki kemampuan, motivasi belajar, dan kemauan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam rutinitas harian. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata atau pengucapan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.